kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa ya. Semuanya berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih untuk hari ini kami bisa datang kepadamu, memuji, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mengampuni segala dosa, kesalahan kami, supaya kami layak datang kepadamu. Dan kami berdoa mohon Tuhan Yesus menolong kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang taat akan firman-Mu, dan juga hormat kepada orang tua kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, mari kita menyanyi Anakku Besar. Pakai gerakan semua ya. Semua anak-anak harus duduk tenang, diam, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang saya serahkan kepada lausernya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran firman Tuhan kita, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ikut lause berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tolong kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti. Tolong
tolong juga Lause yang akan mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Nuh. Nah, beberapa minggu yang lalu kita juga sudah belajar tentang Nuh. Oke, siapa Nuh ini? Siapa yang masih ingat siapa Nuh? Dan apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui Nuh? Ayo coba, siapa yang masih ingat? Oke, Nuh itu adalah orang yang saleh dan benar. Oke, pada zaman Nuh semua orang jahat. Dan Tuhan bilang Tuhan akan menghukum Dan Tuhan bilang Tuhan akan menghukum dunia ini dengan air bah. Oke, jadi Tuhan akan turunkan hujan dan seluruh permukaan bumi ini akan digenangi oleh banjir. Nah, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan Nuh? Tuhan bilang kepada Nuh, Nuh, kamu bangun bahtera. Bangun bahtera di mana? Di atas gunung. Oke? Jadi Nuh membangun bahtera. Nah, orang-orang pada tertawain Nuh. Ih, kenapa Nuh bangun bahtera, bangun perahu di atas gunung? Orang kalau bangun perahu di sungai atau di laut, oke? Tapi Nuh ini aneh sekali. Nah, orang mengejek Nuh. Tapi apakah Nuh dia berkecil hati? Dia tidak. Dia tetap taat kepada perintah Tuhan. Bahkan dia mengabarkan kepada orang-orang yang mengejek dia kalau Tuhan akan menghukum mereka kalau mereka tidak bertobat. Tapi mereka tidak dengar. Nah, akhirnya Tuhan minta Nuh ketika bahteranya sudah jadi, ketika perahu besarnya sudah jadi, minta Nuh kumpulkan binatang-binatang. Oke? Jadi ini adalah banjir yang akan terjadi di seluruh dunia. Tidak ada tempat di mana orang bisa bersembunyi atau bisa lari dari hukuman Tuhan. Nah, jadi Tuhan perintahkan binatang untuk masuk ke dalam bahtera. Kemudian Nuh beserta keluarganya, Nuh, istrinya, ada 3 anaknya laki-laki, kemudian ada 3 menantunya. Oke, mereka semua masuk ke dalam bahtera. Kemudian Tuhan tutup pintu bahtera. Lalu hujan mulai turun. Oke, hujan mulai turun. Oke, tapi aneh sekali, hujannya tidak reda-reda, hujannya tidak berhenti. Oke, hujan, besoknya hujan lagi, lalu besoknya hujan lagi, masih hujan. Nah, lama-lama kalau hujan terus, apa yang akan terjadi? Kalau setiap hari hujan pasti akan banjir. Nah, tuh banjir sudah naik. Oke, akhirnya sudah sampai di sini. Wah, apa yang terjadi? Orang panik kan? Nah, kalau banjir, kalau kamu rumahnya ada loteng, kamu pasti naik ke atas loteng. Nah, oke, kamu pasti pergi ke tempat yang lebih tinggi supaya tidak kena air banjir itu. Kemudian air banjir itu makin tinggi sampai ke atas kepala, sampai ke atas rumah orang, sampai kemana? Sampai ke puncak gunung. Artinya apa? Semua habis oleh air. Semua orang pada zaman Nuh musnah karena air bah. Nah, hanya ada satu keluarga yang Tuhan selamatkan, yaitu keluarganya Nuh. Nah, Nuh berada di dalam bahtera. Nah, kemudian air mulai surut. Oke, hujan sudah berhenti, air mulai surut. Oke, lama sekali. Oke, nah air sudah surut. Lalu apa yang dilakukan Nuh? Wah, tanah sudah kering nih. Dia keluar dari bahtera. Nah, sekarang dia sudah bisa keluar dari bahtera. Tapi waktu dia keluar dari bahtera, bumi ini tidak sama lagi. Oke? Sepi. Nah, hanya ada keluarga Nuh. Waktu dia keluar, apa yang pertama kali dia lakukan? Kamu tahu tidak? Apa yang pertama kali Nuh lakukan? Cerita 2 minggu yang lalu. Oke, siapa masih ingat cerita 2 minggu yang lalu? Waktu Nuh keluar, apa yang pertama kali dia lakukan? Oke, nah waktu dia pertama kali keluar dari bahtera, dia mempersembahkan korban
mempersembahkan korban bakaran. Itu tandanya Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan dia dan juga keluarganya. Nah, sekarang kamu ambil Alkitab kamu. Oke, ambil dulu Alkitab kamu. Kau setahu kalau beberapa di antara kamu ada yang sudah pandai membaca. Nah, jadi kamu ambil Alkitab kamu. Sekarang buka kitab yang paling pertama, kitab Kejadian. Oke, ambil Alkitab, buka kitab Kejadian. Sudah ketemu? Oke, kamu buka Kejadian pasal 9. Hari ini kita mau belajar Kejadian pasal 9. Nah, kalau sudah dapat Kejadian pasal 9, nah sekarang kamu lihat ya. Ausa akan bacakan ayat pasal ke-9 ayat yang pertama. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Kemudian ayat 3, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku akan memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Oke, jadi waktu Nuh keluar dari Batra, bumi ini kosong. Oke, nah semuanya menjadi milik siapa? Menjadi milik Nuh dan keluarganya. Tuhan bilang, kamu akan berkuasa atas semua ini. Oke, tapi Tuhan pesan, satu pesan kepada Nuh. Hanya, kamu tidak boleh makan binatang yang masih ada nyawanya. Semua binatang kamu boleh makan, tumbuhan kamu boleh makan. Hanya binatang yang masih ada darahnya kamu tidak boleh makan. Artinya kamu tidak boleh makan darah. Kita orang Kristen tidak boleh makan darah. Nah, ayat 5, tetapi ayat 6, siapa ayat 5, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Nah, Tuhan berfirman kepada Nuh, kita tidak boleh saling membunuh. Artinya apa? Kamu tidak boleh saling membunuh. Nah, karena Tuhan pasti akan mendatangkan hukuman. Kenapa kita tidak boleh membunuh? Karena manusia dibuat menurut gambar Allah. Artinya kita itu dibuat sesuai dengan karakter Allah. Bukan berarti Allah itu punya mata, punya hidung, punya mulut seperti kita. Karena Allah adalah roh, jadi dia tidak punya mata, hidung, mulut seperti kita. Tapi Tuhan buat kita sesuai dengan gambarnya, maksudnya sesuai dengan karakter Tuhan. Allah itu kasih, Allah itu kudus. Nah, sekarang kita lihat, Tuhan juga berfirman kepada Nuh, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Artinya apa? Tuhan bilang Tuhan minta Nuh untuk apa? Jadi Tuhan ingin agar bumi ini kembali dipenuhi oleh manusia.
Nah, sekarang kita lihat ayat ke-8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Oke, ayat 9. Sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Oke, dan segala makhluk yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Jadi Tuhan mau berbuat janji kepada Jadi Tuhan mau membuat janji dengan Nuh. Oke. Nah, ayat 12 kamu baca. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang akan kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Oke, jadi Tuhan bilang, aku akan menaruh tanda. Apa tanda? Tuhan bilang dia akan menaruh busur. Nah, setelah hujan deras, ketika kamu pergi keluar, kamu akan melihat sesuatu yang indah di langit. Apa itu? Betul, pelangi. Kamu akan melihat pelangi. Nah, pelangi warnanya cantik ya. Pelangi warna merah, kuning, jingga, hijau, biru, dan nila, dan ungu. Oke? Nah, waktu kamu lihat pelangi, kamu harus ingat, itu adalah tanda perjanjian antara Tuhan dengan Nuh dan kepada kita semua. Oke, sampai hari ini kita masih lihat pelangi kan? Karena Tuhan selalu menepati janjinya. Nah, jadi setiap kali kamu melihat pelangi di langit, kamu ingat kalau Tuhan sangat mengasihi manusia. Tuhan taruh pelangi karena Tuhan berjanji Tuhan tak akan lagi memusnahkan bumi ini dengan air bah. Oke? Nah, dan Tuhan menepati janjinya dari zamannya Nuh sampai sampai hari ini kita masih lihat pelangi. Artinya Tuhan masih tepati janjinya. Sudah berapa tahun yang lalu? Sudah beribu-ribu tahun yang lalu sejak Tuhan berjanji. Dan Tuhan masih menepati janjinya. Nah, dan janji Tuhan ini berlaku untuk semua orang. Nah, baik dia orang percaya, baik dia orang tidak percaya, semua bisa lihat pelangi. Artinya apa? Tuhan, walaupun manusia berdosa, Tuhan tidak akan lagi memusnahkan manusia dengan air bah. Oke? Nah, jadi setiap kali kamu lihat pelangi, kamu ingat janji Tuhan. Seperti kamu lihat apa? Seperti kamu lihat salib. Setiap kali kamu lihat salib, kamu ingat, oke? Kalau Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sangat mengasihi kamu dan sangat mengasihi saya. Dia mengasihi kita semua. Nah, dan Allah juga menepati janjinya kalau semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan selamat. Oke, seperti Tuhan menepati janjinya kepada Nuh, demikian juga setiap kali kita lihat salib, kita ingat janji Tuhan. Kalau semua yang percaya kepada Tuhan pasti akan selamat. Nah, dan ini berlaku untuk semua orang. Oke, untuk semua orang, seperti semua orang dapat lihat pelangi. Nah, semua orang juga bisa dapat keselamatan. Jadi setiap kali kamu lihat pelangi, kamu ingat janji Tuhan kalau Tuhan tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah. Dan setiap kamu ingat salib, kamu ingat apa? Kalau Tuhan juga mengasihi manusia, Dia tidak ingin kita binasa. Nah, seperti Tuhan juga menepati janjinya kepada Nuh,
dari beribu-ribu tahun yang lalu sampai hari ini. Demikian juga Tuhan juga menepati janjinya, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu pasti akan selamat. Dan ini berlaku untuk semua orang. Oke, seperti kamu lihat pelangi, semua orang dapat lihat pelangi. Nah, janji Tuhan akan hidup yang kekal, akan keselamatan juga berlaku untuk semua orang. Nah, saya harap kamu ingat cerita ini, sehingga setiap kali kamu lihat pelangi, kamu ingat janji Tuhan, dan setiap kali kamu lihat salib, kamu juga ingat janji Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan selalu menepati janji. Tolong kami supaya kami percaya akan janji Tuhan, dan setiap kali kami melihat pelangi, kami ingat kalau Tuhan mengasihi kami semua. Dan ketika kami melihat salib, kami juga tahu kalau Tuhan mau menyelamatkan kami semua. Tolong kami untuk percaya Tuhan Yesus. Ampuni kami atas segala dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pelajaran Alkitab kita sampai di sini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bye-bye.